Dan bilang-bilang kembali bersama saya Coach Wira di podcast Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Pada playlist Filsafat Bali ini kembali saya mengundang di dalam Mas Segara di sini untuk hadir bersama kita untuk berdiskusi dan sharing. Mungkin jika Anda ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan memberikan sebuah tambahan knowledge sharing bersama-sama. Dan sebelum lanjut, iring itu kita sapa mereka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, itu kita langsung aja pertanyaannya ini buat generasi muda mungkin yang harus tahu nih apa yang terjadi di Bali sebelumnya antara konsep yang disebut dengan kita nih agama Hindu sekarang yang ada atau yang mungkin ada yang sudah membaca beberapa literasi memahami tentang dulu itu kita bukan Hindu misalnya atau ada namanya Gama Tirta dan seterusnya. Itu bisa memberikan pencerahan nggak informasi ke semua anak muda? Ini paham saya dan sepengalaman Tiang. Kalau salah ampuro. Ya, nanti tinggal dilengkapi aja gitu kan. Jadi gini, di zaman dahulu kala kita niki adalah agama Tirta. Agama Tirta niki adalah apapun yang dilaksanakan dalam upacara menggunakan Tirta itu sendiri. Jadi bukan mantra itu yang membutuhkan karya, tapi Tirta ini. Ya. Tirta ini dibuat dari apa? Dari keyakinan, dari ketulusan, dari tujuan, dan diselipkan mantra, dibungkus oleh mantra. Jadinya ketika zaman dahulu kala di Bali niki apapun semua niki menggunakan Tirta itu sendiri. Entah niki upacara apapun niki. Apakah kita Hindu? Ya, kita Hindu karena beberapa dewa-dewa yang kita gunakan di agama Hindu kita mencakup mereka. Makanya ketika zaman kemerdekaan niki kita tanya kita agama apa ini Ki? Kalau kita bilang agama Tirta, apa kitab sucinya? Sedangkan kita sendiri pribadi kan menggunakan lontar, entah nih ke segala hal, sesana, tatwo, tantra dan lain hal. Contohnya ada yang menggunakan semara tantra dalam konteks hubungan keluarga, asmara dan lain hal. Semara tatwa ya? Ya, asmara tantra. Terus juga ada siwa tatwo. Terus ada beberapa purana yang mengisahkan tentang Bali itu seperti apa. Nah, dan di sana di kitab suci Weda kan juga tidak dijelaskan sebenarnya galungan seperti apa. Betul. Nah, ada ya. Tetapi kan hanya ada di lontar. Nah, jadinya kita niki dasarnya adalah Gama Tirta yang memiliki tatwa dan purnanya masing-masing dan upacara-upacara manut dari sastra yang sudah ada kepada nenek moyang kita sendiri dulu kita terdahulu. Maka dari Nika saat Nika zamannya Empu Kuturan Samuan 3 kita nih kan dari 9 sekte, ada sekte Sora, Ganapati, Waisnawa, Brahma, Bhairawa dan hal. Nah, contohnya Bhairawa atau Bhairawi. Apa yang sampai sekarang masih ada? Macaru, Tajen, Judi, terus nyambleh ayam dipotong atau kita cadang butuhan itu kayak Banten dan hal. Macaru ini ke Bhairawa, lawar konsep caru pakai lawar pakai darah ya itu disebut Bhairawa. Nah, Bhairawa punya itu. Bhairawa. Konsep Sora seperti saya setiap pagi Surya Suwanda mendoakan alam semesta, mendoakan Surya, dewa matahari gitu. Ya. Kalau sekte Ganapati, Narsigana dan lain hal. Pujaan Ganesha berarti. Ya, Ganesha. Nah, Wisnu pernikahan kayak ada Bantennya besar megah-megah itu Wisnu itu punya. Nah, dan Pasupata mungkin ada. Ya, ada konsep Siwa juga, Siwa Siddhanta dan lain hal. Tapi ketika saat Empu Kuturan, Parumandi sama tiga, semua dari sekte ini dipanggil semua perwakilan itu. Nah, jadikan satu Tri Kahyangan atau Trimurti Brahma Wiswa sebagai 3 sakti. Tri Pradana dan Tripurusa. Nah, akhirnya dibuatlah Kahyangan 3 sebagai simbol desa, pusah, dalam. Desa adalah Brahma sendiri, pusah itu adalah Wisnu sendiri, dan dalam adalah Siwa itu sendiri. Tapi saat zaman ini masih juga ada gejolak nih Ki. Ada gejolak di dalam Bali nih Ki.
masih ada yang menggunakan sekte. Nah akhirnya dibuatkanlah kemulan rong tiga nih ke sebagai simbol Brahma itu suara sendiri, atau mungkin sekarang disebut simbol guru sebagai yang utama. Gitu. Oke. Berarti Bali itu sudah membuat sebuah konsep agama di sini intisari yang semua sektor itu udah dilebur ya, disatukan. Ya, makanya kita berbeda dengan India ya. Karena kita niki sudah mencakup semua. Kalau di India mungkin saya kurang tahu, paham juga nggak salah. Di sana Brahma, Wisnu, Durga. Tapi di Bali kita niki memiliki konsep yang berbeda di sana. Kita menyatukan semuanya. Tujuannya apa? Agar kita bisa menghargai semua lingkup alam semesta ini. Kita jangan ngeten, kita Buddha pun kita doakan. Betul. Makanya kan ada panjatnya, Buddha-yatnya, Dewa-yatnya, Manusia-yatnya, Pitra-yatnya, Resi-yatnya. Iya. Oke, sangat menarik buat kita ya, kalian anak muda generasi Hindu ini, bahwa dalam konteks dan konten yang kita bahas tadi ada 9 sekte yang diantaranya adalah Bhairava. Ya, Bhairava di mana masih menggunakan konsep-konsep penyembelihan mencari darah, bahkan di Bali yang buat lawar pakai darah itu berarti dari sekte ini ya, berarti sekte ini. Nah, yang menarik adalah bahwa di Bali itu kegiatan pecaruan itu kan untuk keseimbangan kan, kita memberikan Nyomya Buddha. Berarti bahwa apa yang dilakukan selama ini memang sudah mengacu kepada konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya dan sudah dilebur ini. Sehingga perjalanan agama Hindu di Bali ini merupakan gabungan intisari dari 9 sekte yang memang bisa dilakukan gitu kan, kira-kira jadinya seperti itu. Dan menariknya bahwa hanya di Bali lah mungkin kalau kita bicara perbedaan antara agama Hindu di Bali dan di India, karena kita menggunakan 9 konsep tadi yang dilebur menjadi sebuah intisari, dan yang sangat membedakan dengan India. Karena contoh kita di sini kalau tumpek, bahkan kita persiapannya kan banyak ide dari tumpek ini, banyak ada tumpek kanda, uye, semua. Karena di Bali gini, kita menghargai besi pun kita hargai di sini. Betul. Hewan kita hargai. Segala hal kita hargai di sini. Nah, itulah bagusnya atau energi dari Bali, Pulau Bali tersebut membuat wisatawan ke sebenarnya kesini sebenarnya. Karena energi itu sendiri. Betul. Karena apapun di Bali semua diupacarkan. Motor boleh beli diupacarkan. Hewan pun diupacarkan. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagi generasi muda, kenapa nih kita harus mantenin motor gitu loh, sembayangin motor dan dikasih upacara nih? Kira-kira ide konsepnya gimana? Artinya kan dalam konteks itu jadi gini, setiap tumpak ini kan memiliki konsep masing-masing. Contohnya tumpak kandang, kita menghargai saudara kedua. Dalam konteks itu kan saudara pertama kita adalah tumbuhan. Tuhan mendesain dunia ini tumbuhan dulu, akhirnya hewan, akhirnya manusia. Kenapa? Karena kalau tidak ada tumbuhan, kita nggak bisa bangun rumah sekarang. Hewan pun tidak akan bisa makan. Akhirnya apa yang kita makan sebagai manusia? Akhirnya gini, Tuhan menciptakan semua niki untuk manusia sendiri. Nah, bagaimana sekarang manusia ini menjaga itu semua? Dasarnya itu konsep dari tumpuk kanan dan tumpuk ye gitu. Nah, kalau tumpuk landap besi, tujuannya apa? Kita menajamkan pikiran kita. Seperti besi atau keris biasanya menajamkan, tujuannya apa? Untuk menjaga pikiran kita dari hal-hal buruk, dan walaupun saya sendiri pun masih sering melaksanakan hal buruk, tetapi minimal 60% dari 100% kehidupan kita, 60% terbaiknya. 40% itu adalah 20-nya kita nggak tahu, 20-nya sengaja dan tidak sengaja. Jadi kita semua mengakui keburukan kita. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi ketika kalian tuh beli motor baru, beli mobil baru, lalu disembayangin tuh filosofinya adalah bahwa itu dari tumpak landep itu cenderung kita bicara dalam konteks besi ya. Landep itu menajamkan, jadi tajam dia. Nah, ketajaman pikiran, ketajaman manah itulah yang penting. Nah, karena kalian beli motor, beli mobil, bisa jadi adalah bentuk apresiasi ya. Apresiasi pertama kali, rasa syukur ada juga di sana, rasa berterima kasih juga ada. Dan kendaraan itu bisa digunakan untuk mencapai apapun. Nah, kalau bisa ditambahin dari konsepnya benar sekali itu. Tajam, landep, supaya nanti naik motornya selamat, tujuannya selalu tercapai. Nancep gitu kan. Nah, ini yang sekarang kalian generasi muda harus paham. Bagaimana bisa mengambil sebuah garis, sebuah intisari dari sebuah prosesi upakara. Karena begini, jangan sampai kalian generasi muda itu ada di ruang abu-abu, gak ngerti.
Jadi orang tanya, kenapa sih kok motornya, mobilnya dibantenin gitu. Terus kalian nggak ngerti menjawabnya. Nah ini adalah tadi Ide udah menjelaskan dari sisi tumpuk landep, di mana tumpuk landep adalah hidup untuk menajamkan pikiran mana kita. Nah dalam konteks besi, berarti kan kita sudah mengapresiasi, menghargai, menghormati bentuk-bentuk yang ada. Benar. Jangankan manusia, Bali itu semuanya itu diberikan penghormatan ya, dikasih upacara. Itulah Bali atau agama Hindu yang real di Bali, yang bisa membedakan dengan yang lainnya. Oke, sukses Bang Ide, luar biasa Niki. Mungkin kalian yang pernah beli mobil, motor, apapun benda-benda yang ikut diupacarai pada saat tumpuk landep, silahkan kasih komen supaya kita tahu. Dan sekarang yang terpenting adalah sudah ngerti nih maksudnya, bahwa motor, mobil, apapun alat-alat yang kita gunakan berkaitan dengan besi, filosofinya adalah tajamkanlah pikiran kalian, gunakanlah alat-alat itu dengan baik dan benar yang bisa mewujudkan tujuan kehidupan kalian. Kalau bisa dibilang pusaka nih titisang hening. Nah, kira-kira begitulah, harus digunakan dengan baik dan tepat. Terus Ide nih, kalau kita lihat dalam konteks sekarang di zaman digital nih, kira-kira fenomena yang muncul anak-anak melakukan TikTok dengan simbol-simbol apa yang sakral, tadi kita udah bahas pingit. Menurut Ide gimana nih? Apa seharusnya yang kita lakukan nih bagi anak muda di Bali, khususnya yang agama Hindu? Nggak tahu itu kalau ada. Jadi saya sebenarnya gini, saya buka sosial media hanya 40% saja yang menggunakan HP itu sendiri sebenarnya. Oke. Jadi kalau kayak TikTok, Instagram sebenarnya saya kurang sedikit paham sebenarnya. Saya sibuk dengan penampilan saya. Betul. Cuman gini, dari apa yang tadi bicarakan masa TikTok ketika ada di tempat-tempat sakral, pemahamannya terdua. Kita yang kurang paham atau kita yang tidak menghargai. Oke, interesting. Ya. Menarik nih. Jadinya kalau kita nggak tahu bagaimana cara kita belajar untuk itu semua. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita tahu tapi kita pura-pura nggak tahu gitu, ya sebenarnya kita harus introspeksi diri. Sebab tujuannya apa? Jangan sampai simbol-simbol Tuhan atau simbol-simbol yang ada di Bali niki kita lecehkan, karena kita adalah mereka adalah kita sendiri. Oke. Kalau di Bali kan selalu akan terhubung. Tapi satu hal nih, dalam pertanyaan niki beli bagus sekali beli. Dia mulai pertanyaan sama beli. Boleh. Mungkin atau semeton sarang sami di sini. Yeah. Waktu itu ada yang bertanya sama Titiang, "Ratu Nabi, Titiang jadi mereka sang ratu. Nabi nak, ada satu orang, pintar sekali dia agama, pintar sekali dia kitab suci agama, Bhagavad Gita, Weda, Tantra, Purana dan hal pintar sekali. Tapi dia tidak pernah berguna untuk orang lain. Ada orang kedua ya, orang keduanya itu Nabi ini kena, orang keduanya adalah dia bodoh sekali agama suci, agama cuma dikatipinya aja, tapi dia suka membantu orang lain. Lagi corona niki dia bantu ngasih makanan, masker dan lain hal. Nah, saat bertanya sama dia Nabi, sebenarnya siapa yang salah untuk Nabi nggih? Sebenarnya siapa yang bersalah niki itu Nabi nggih? Dia mau jawab saat nikah. Nah, menurut pribadi siapa yang salah? Dari dua nih ke? Ya, siapa yang salah dari pertanyaan ini? Dari yang bertanya atau yang pelaku yang sudah menguasai niki? Ya, yang mana menurut pribadi? Kalau saya memberikan pemahamannya begini. Jadi tergantung yang bertanyanya. Nah, kadang yang bertanya itu tidak memiliki sebuah kompetensi pengetahuan, sehingga dengan keterbatasannya dia bertanya dan menyimpulkan bahwa orang ini punya kemampuan tapi tidak melaksanakan. Karena bisa jadi yang melakukan itu, yang punya kemampuan dalam bidang agama Weda itu dia sudah melakukan, tapi dia sifatnya buat diri sendiri, tidak untuk dipamerkan. Jadi dia masuk ke dalam dirinya, dan kalaupun saya ngomong sama kamu nggak bakalan ngerti. Jadi ya sudahlah, kamu memiliki tanggapan sendiri. Nah itu. Kalau menurut tanggapan Tiang begitu. Becek nih kan, tapi kalau tanggapan pribadi, kita yang salah. Kita yang terlalu suka menilai orang lain tanpa pernah menilai diri kita sendiri. Oke. Artinya apa? Dari pertanyaan yang niki, seperti dibilang TikTok nika, Tiang tidak pernah bisa menilai orang lain sebab Tiang masih kurang. Artinya apa? Mari sama-sama kita introspeksi diri. Nah, tapi bagus sih pertanyaan yang beli nika, karena sekarang niki kita harus lebih banyak introspeksi diri. Beli harus bisa menuntut umat generasi muda untuk introspeksi diri. Kan itu tujuannya mungkin. Dan saya pun tujuannya sama.
agar Bali niki tetap ajak Betul. pada masanya masing-masing. Setuju, ya. Jadi setiap generasi memiliki masanya, memiliki fungsinya kan gitu Benar. nih. Jadi juga secara spiritnya juga berbeda-beda antara setiap zaman. Nah, berarti dari pertanyaan tadi sudah sangat jelas, kita selalu sering menafsirkan orang lain berdasarkan sudut pandang kita, Benar. kemampuan kita. Jadi makanya kalau saya sering bilang, ini yang sering sharing bahwa hidup ini bukan lagi tentang benar salah. Kita harus melampaui di atas benar dan salah, beyond atau melampaui Ruo Binedo itu sendiri, supaya menemukan satu kebijaksanaan. Bahkan sekarang ini di zaman Kali Yuga nih kan, lawan dari kebenaran bukan lagi salah itu. Lawan dari kebenaran adalah kebenaran lainnya, karena orang lain merasa benar juga. Jadi bukan lagi Keangkuhan. Iya, ya, ini penting sekali buat generasi muda untuk dipahami terkait pertanyaan tadi ya. Jadi lebih banyak ke mulat sarire. Nah, ini Benar. sering sekali kita dengar nih. Ada satu konsepkah dari Ide Nampe di sini yang memang bisa memberikan satu clue buat kita semua? Mulat sarire itu seperti apa, bahasa gampangnya buat generasi muda? Sederhananya dalam rasa ini ke bagaimana kita memahami diri sendiri dulu, lebih banyak ke dalam daripada keluar. Oke, lebih banyak ke dalam daripada keluar. Ya. Ini tadi menyangkut masalah Ruo Binedo niki. Ya. Banyak sekali orang tidak memahami Ruo Binedo sebenarnya. Ada yang bilang konsepnya poleng, ada baik dan buruk gitu kan. Betul. Kalau bagi tiang pribadi, Ruo Binedo niki adalah sebuah hal sudut pandang. Kalau kita bilang baik dan buruk, semua orang apakah mau terlahir menjadi orang buruk? Contohnya, siapa yang mau menjadi pencuri? Tidak ada. Nggak ada. Siapa yang mau menjadi pembunuh? Tidak ada. Nggak ada. Karena sebuah kelahiran itu tersendiri. Entah nikah karma atau perjalanan hidupnya dia. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan alam ini sendiri. Nah, ketika kita bilang, oh, nak Ruo Binedo, nak dari kini, nak itu, sebenarnya salah. Karena sudut pandang niki harus bisa kita luruskan. Yang namanya Ruo Binedo bagi yang pribadi adalah apa yang kita laksanakan itu harus memiliki dasar. Contohnya, kalau saya mau melakukan hal baik, sekarang caranya seperti apa? Contohnya, mungkin ada yang orang baik, dia ngajarin umat niki dengan cara yang halus. Saya dengan cara yang kasar, tapi tujuannya satu. Nah, itu bagi Ruo Binedo kalau tiang pribadi. Jadi kalau benar niki dibilang ada yang buruk dan baik, bagi saya salah. Karena tidak ada orang terlahir menjadi orang buruk. Siapa mau jadi orang pencuri? Betul. Tidak ada seperti itu. Iya. Semua orang ingin punya pengusaha, ganteng kayak belinya. Sukses gitu Iya, ya. sulingnya kayak saya kan nggak ada yang mau nih. Yang normal, yang cantik, yang bagus, semua pasti ingin seperti itu. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Jadi kalau bagi yang pribadi, Ruo Binedo itu mengerti sebelum menghakimi. Oke, wah sangat menarik ya. Ruo Binedo adalah mengerti sebelum menghakimi. Jadi supaya kita dalam hidup ini, khususnya Semeton ya, umat Dharma di sini khususnya nih bagi saya, kalian harus benar-benar paham. Jadi bahwa setiap perilaku kita itu jangan melihat dari perspektif kita sendiri. Tadi udah dibahas sangat dalam. Meskipun simpel, inilah konsep mulat sarire, dimulai dari dalam diri kita. Lebih banyak masuk ke dalam diri kita. Mungkin kalau di Bali itu sering kita dengar dumun ada dewa di deweke gitu kan. Mungkin bisa menjadi sebuah konsep ya. Benar Kita sekali mencari dewa atau Sifat-sifat, manifestasi sifat-sifat Tuhan itu ada di dalam Benar, tubuh itu benar kita. sekali itu. Gitu ya. Bahwa dikatakan bahwa tubuh manusia adalah pura atau stana di mana ide Sang Hyang Widi semayam di dalam diri kita. Benar. Dan kita sibuk melihatnya di luar, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, konsep mulat sarire ini bisa digunakan ketika kalian melakukan dua hal, kalau menurut saya gitu ya. Satu dalam pencapaian duniawi dan yang kedua adalah pencapaian rohani kalian, spiritual. Kenapa ini penting buat generasi muda? Jadi selama kalian masih muda, masih bekerja, lakukanlah mulat sarire itu untuk menemukan tujuan, goal hidup yang jelas. Kalau mau kerja di mana sesuai dengan passion, minat, bakat kalian. Kalau kalian mau bisnisnya apa, gunakan skill, kemampuan. Itulah yang dimaksudkan dengan mulat sarire di level 1. Nah, setelah kebutuhan ini terpenuhi, kalian bisa masuk mulat sarire level 2 mungkin. Jadi untuk menghayati diri. Karena ide Sang Hyang Widi Wase itu hanya bisa dihayati dari dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Jadi ini pemahaman yang mungkin kalian generasi muda, karena beliau ide Nampe sekarang ada, mari kita minta pencerahan lagi terkait dengan mulat sarire tadi. Ya, semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan insight bahwa konsep Ruo Binedo itu bukan hanya sekedar hitam dan putih, bukan sekedar benar dan salah. Yang tadi luar biasa. Jadi Niki ada pertanyaan lagi. Kalau kita bicara nih mungkin anak-anak generasi muda itu
kalau di rumah ada yadnya, upacara yadnya itu kan biasanya orang tua tuh yang lebih berperan. Oh ini kita mau mebayuh nih, mau ngotonin, mau ada upacara ini. Kira-kira kalau menurut pertanyaan Tiang yang mungkin mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman di sini, dalam tingkatan yadnya apa saja seorang sulinggi itu bisa diundang untuk muput sebuah upacara yadnya. Kira-kira supaya anak-anak muda bisa dapat gambaran. Jadi kalau masalah upacara sebenarnya semua upacara bisa. Semuanya tergantung bisa. Sekarang sulingnya bagaimana, entah menggunakan siwo krana, busana jangkap ataupun api kan, karena busana agung yang kayak biasanya pakai ketu dan lain hal ini kan upacara besar. Upacara besar. Minimal kalau saya pribadi saya akan bangkit biasanya. Kalau upacara biasa saya jarang sekali menggunakan itu. Oh gitu. Ya. Nah, jadi gini, tadi kita menangkap sedikit pemahaman dari tiga tentang anak muda keduniawian dengan spiritual. Nah, saya cuma hanya menggarisbesarkan mantan begini. Ya. Duniawi dan spiritual itu adalah sama sebenarnya. Dalam arti sama seperti ini. Kita sebagai generasi muda ikutilah keduniawian kita seperti apa adanya, tetapi jangan melanggar arus nikah. Dalam arti seperti ini. Yang seharusnya kita bisa A, tapi karena kita mencoba-coba akhirnya B, salah itu. Lakukanlah keduniawian yang seumur kalian. Contohnya anak muda kalian main-main sama generasi kalian, itu hak, semua hak penting. Karena kenapa? Keduniawian nikilah yang membuat jiwa niki kuat. Kan yang mendewasakan jiwa niki adalah keduniawian itu sendiri. Prosesnya di sana. Iya. Karena sang jiwa niki nggak hanya butuh spiritual aja, tapi dia butuh keduniawian ini untuk menguatkan sang jiwa ini. Makanya spiritual niki nggak akan pernah bisa berguna kalau keduniawiannya kurang. Makanya contohnya ada orang sekarang baru jadi mangku, tapi dia belum pernah mengalami hal tersebut. Ketika tangkil dia ke sana ke jero mangku nikah, mangku dia ada masa seperti ini gimana nih? Jawabannya sederhana, ya nggak sembahyang. Itu kan nggak bisa mewakili. Nggak bisa berikan jawaban dirinya. Artinya apa? Bahwa keduniawian ini adalah untuk menguatkan atau mendewasakan sang jiwa ini tersendiri. Dan spiritual niki adalah untuk sebagai tali penuntun ke arah yang lebih benar. Oke. Wah, ini tambahan lagi luar biasa. Oke. Jadi makanya jangan takut menjalani hidup ini apapun persoalannya. Ya, benar. Yang paling penting adalah hadapi hidup ini, jangan menghindar, karena semakin kalian menghindar semakin menambahkan persoalan permasalahan. Hadapi dengan jiwa kesatria. Nah, kalau begitu artinya apa? Jadi kita banggalah sekarang kalau memahami konsep-konsep ajaran-ajaran tatwa, filsafat, dharma sastra, ya, dari agama Weda, atau misalnya kita bisa ambil mana yang kita bisa gunakan di era sekarang ini. Benar. Karena itu harus difilter. Karena mungkin di zaman Nike mungkin apunten itu nggak selaras ya. Jadi kita tidak bisa mempertahankan sesuatu yang saat ini memang peruntukannya berbeda. Benar. Mungkin ini kalau bahasa yang lebih kompleks lagi kita berbicara tentang 4 yuga Nike. Nah di sini kita nggak bahas, mungkin nanti pemirsanya akan berbeda. Kita yang ringan-ringan supaya generasi muda itu lebih paham. Tadi udah yang menarik nih Oke. Jadi proses bagaimana kalian kalau punya masalah, kalian kalau apapun diri Anda kalian saat ini lakukan dulu. Karena untuk mendapatkan prosesnya, pembelajarannya, pendewasaannya ada di sana. Sehingga kenapa kita dikasih masalah, ketika orang bertanya sama Anda tahu karena sudah pernah mengalami masalah itu dan bisa memberikan solusi ke mereka. Kalau tidak, itu hanya sebuah teori saja nantinya. Oke, bagus ya. Jadi kesimpulannya tadi dari tergantung dari tingkat yadnya kita nih. Kalau semuanya bisa, sulinggi bisa diundang untuk bisa muput nih. Tergantung makin kepada ide sulingginya itu sendiri kayak gitu. Baik. Nah, kalau kita bicara sekarang dalam konteks generasi muda nih, bagaimana saran dan motivasi Denape ini kepada generasi muda yang ada nih yang nonton acara ini, atau bahkan karena Hindu itu bersifat universal, siapapun Anda bisa mendapatkan satu manfaat dari penjelasan Ide ini. Silakan Ide. Terus. Bagi saya sendiri jika melihat semua agama apapun kalian, keyakinan apapun, yang penting adalah satu, bagaimana hubungan kalian dengan alam itu sendiri seperti karena kita menghargai alamnya satu sekali. Contohnya ngecek sembarangan, buang sampah sembarangan. Kadang kita berludah, kita nginjak ibu pertiwi, pernah nggak kita minta maaf? Artinya apa? Hal-hal kecil seperti ini tetap bisa pahami dulu.
Sebab terkadang orang itu lupa akan dasar kita sendiri seperti apa. Terus manusianya, pernahkah kalian peduli kepada sesama? Apakah sesama hanya karena kenal atau untuk semua? Ini kan jadi polemik sebenarnya. Betul. Nah, jadi itu bisa dipahami. Terus dengan Tuhan itu sendiri, dengan agama apapun kalian, pernahkah kalian seperti saya bilang mengagungkan beliau? Coba ketika kalian lagi sembahyang, kalian agungkan beliau, puja beliau, agungkan nama beliau. Tujuannya apa? Agar kita niki benar-benar menghargai beliau. Dengan puja itu pun belum tentu bisa mengagungkan beliau, tapi dengan cara nurani yang baik dan kita agungkan dengan ucapan-ucapan doa. Astungkara beliau pasti memahami itu semua. Karena kalau kita bilang sebuah filsafat seperti yang saya bilang, saya terlahir pada zamannya, orang tua saya terlahir pada zamannya, sulinggi-sulinggi yang lebih tua lahir pada zamannya, dengan tantangannya masing-masing. Maka dari itu, dengan di generasi muda, dengan tantangan saya seperti ini, hanya dua hal musuh kita, ego kita, dan tapi kira-kira ambisi kita. Nah, ego dan ambisi bagi saya dua hal yang berbeda. Ego nika adalah sekarang saya maunya, saya ingin dihargai aja, itu ego namanya. Tapi ambisi adalah sebuah yang nggak sebenarnya kita bisa raih, kita inginkan raihkan itu. Jadi itu bagi saya pribadi. Jadi ambisi yang terlalu berlebihan, yang seharusnya kita nggak raih, batas kemampuan kadang-kadang gitu ya. Itu terkadang sering sekali terjadi, karena itu seringkali membuat manusia lupakan dirinya. Contohnya, saya kerja pas-pasan dapat uang gaji 2 juta contoh. Tapi saya inginnya liburan, itu kan udah nggak. Ujungnya apa? Mencari kesalahan orang lain, akhirnya mencela, ngapain mau liburan seperti itu kan salah namanya itu. Ego ya. Ketika ego niki contohnya sekarang saya mau terlihat selalu benar, saya mau terlihat selalu menjadi orang yang lebih baik daripada kalian, itu kan salah juga. Jadi maka dari itu dua hal niki, ambisi dan ego niki bisa dipahami. Dan keinginan, kadang-kadang keinginan nika adalah hal yang memang benar-benar tulus dalam diri, tapi ambisi dan ego niki akan bisa terselip dalam keinginan niki. Maka dari dua hal niki saya pahami. Baik, menarik sekali niki. Jadi dari saran Idonabe bahwa buat generasi muda, kalian harus mengerti kembali konsep dari Trihita Karana. Nah, ketika kita pertamakan sama alam lingkungan, apakah kita sudah benar-benar ikut melestarikan, menjaga, dan ketika kita berdiri di tanah yang sama ini, apakah kita sudah pernah memberikan rasa bersyukur kan gitu, kembali penghormatan, sehingga kita benar-benar membangun landasan di lingkungan kita pertama kali. Baru tadi disampaikan sama Idonabe juga adalah tentang hubungan sama teman, misalnya sesama manusia, apakah harus yang saling kita kenal saja atau kita semua saja tanpa membeda-bedakan. Nah, disinilah kalau kita bicara lebih luas lagi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa negara ini dibangun adalah berdasarkan atas konsensus bersama dari semua agama-agama yang ada. Dan di Trihita Karana ini sudah muncul bahwa kita harus menghormati, menghargai semua manusia tanpa melihat apapun label agama, ras, suku, etnis, bahasa, dan seterusnya. Dan barulah dengan menghayati kedua hal tadi, lingkungan manusia, kita akan bisa mulai belajar untuk menghayati Tuhan itu sendiri. Dan kembali lagi, hanya bisa dihayati di dalam diri kita. Baik, dalam kesimpulan yang paparkan di podcast Mantra Hati, khususnya di playlist Filsafat Bali ini, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Idonabe di sini sangat memiliki pandangan yang perspektif yang luas dan sangat wise dalam menyikapi perubahan zaman yang ada. Jadi tidak ada yang namanya kekakuan untuk fokus pada satu hal di era tertentu. Jadi akan mengikuti arus di mana itu terjadi perubahan. Itu yang bisa saya tangkap, memiliki perspektif yang bisa membedakan dan tidak hanya memberikan satu dogmatis saja. Justru ketika Tiang mengajukan pertanyaan, Idonabe malah justru memberikan pemaparan-pemaparan yang memiliki arti yang netral dan global. Luar biasa sekali,
Dan saya harap banyak generasi muda di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya yang ingin mempelajari bagaimana kalian bisa hidup tumbuh berkembang di zaman Kaliuga ini, atau di zaman besi ini, atau di zaman Aquarius ini. Kalian benar-benar harus bisa menggunakan helikopter view. Jadi semakin banyak melihat, semakin banyak belajar, semakin banyak melaksanakan. Nah, sebagai penutup nih Ide, saya ingin bertanya satu aja lagi, siapakah yang disembah supaya gampang nih kalau kita sembahyang nih, berdoa nih. Yang satu aja nih, siapa yang kita sembah nih? Mungkin bisa anak muda kalau kepepet waktunya cepet-cepet, oh saya nyembah ini aja dulu deh, satu kayak gitu. Kira-kira siapa nih itu? Karena kita Gama Tirta atau Hindu Bali, beliau adalah pencakup segalanya. Ide Sang Hyang Widiwasa. Ide Sang Hyang Widiwasa. Ya. Jadi semeton umat sedharma dimanapun berada, kalau kalian ingin berdoa dalam situasi, kondisi dimanapun berada, cukup nyembah Ide Sang Hyang Widiwasa, tentu dengan ketulusan hati dan niat yang benar. Gitu. Oke. Kalau niatnya benar dengan tulus, cukup dengan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena beliau itu adalah Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Embang, ada di mana-mana. Baik, terima kasih Ide Nabe sampun rauh ring acara podcast Mantra Hati ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Giring kita tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi.